Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat berkah, nikmat selamat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di dalam lingkungan wilayah atau kediaman Bapak Saiful Hajat, Bapak Dewan Supandi, dalam rangka Walimatul Arus. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini senantiasa kita yang hadir pada malam ini, wabil khusus keluarga besar Bapak Saiful Hajat, kita sekalian selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga digampangkan milik rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dilancarkan usaha kita, juga selalu dalam keadaan selamat, berkah dan selamat bersama-sama. Amin. Tak lupa juga kita doakan kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia, mudah dijadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, kelak diberkati putra dan putri yang soleh maupun soleha, panjangkan jodohnya, digampangkan milik rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Para hadirin, kebetulan malam ini adalah malam mangkat, besok gabus. Mudah-mudahan besok juga lancar, cuaca cerah, tamu yang diundang pada datang, yang punya beras bawa beras, yang punya duit bawa duit, yang nggak punya duit ya pada minjem. Biar lancar besok Pak Dewan. Pada malam ini juga kami direkam oleh Radio Irma 96,1 FM yang akan disiarkan pada malam minggu besok. Buat para penggemar lagu, silakan request lagu kesukaannya, nanti malam minggu besok dari tiduran kita dengerin. Dari mikirin yang jauh, dengerin disebutin sinden, indah benar. Juga di samping Radio Irma, malam ini juga live streaming di YouTube Kembang Eceng. Bagi yang nonton di sini pegel di rumah, bisa buka YouTube. Yang HP-nya bagus, HP-nya jelek nggak ada YouTube-nya, ketik aja, ketik KEMBECENG Kembang ECENG, kebaceng Bang Eceng, jelas nongol deh. Para hadirin sekalian, pada malam ini saya akan membawakan cerita atau judul Patih Wiramanik. Ceritanya Patih Wiramanik juga apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami atas nama rombongan Wayang Kulit Mekarjaya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Cembar di alun-alun wirsamun ngaling-ngaling wayang raga sukma yang pada naraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang, zaman purwa alam padang kue panjang. Lir panjang kunjung gunung panjang jalautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak tunggal, adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjat sekian menitiskan Buddha Serawa. Buddha Serawa mengajikan Pancadurya, Pancalima Durya merupakan angan-angan menyebut siriwesi beraja wisesa amarah luar masuk ia mutmainah imut artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang maha kuasa. Silap hadap wana lingkih gemurah segala ceblok ketek iman kedebong mapak wana clear langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata nyawa wayang juga ning dalam juga ning wayang sukma wayang maring dalam hanutan wayang anak serta petan data sawalak kidul mangga batanga lor pada jaya kulor tinggi kepangkatan dalam perwayangan nyatanya yang jagat rata tua wayang Semar Badranaya data pitana anangih nanggri pun ingkang kaeka adi dasa nama purwa
Lain dah. Eka Sawiji. Adi bukan Ani. Adi wong ngaleuwih. Dasa 10. Nama jenengah. Purwa iku wiwitan. Bang nama berantem. Senajan kata titahing dewa ingkang kasenganing ngakasakata ingkang samya agana raras boten wonten kados kayangan jagat Suralaya bubukaning sinarita yang pramesti Batara Guru Deda Panci Narada selaku kabayan dewa juga adanya Patih Wiramanik sebagai undangan pramesti Batara Guru yang sedang mengadakan musyawarah sebuah rasa curiganya pramesti Batara Guru sebab para Pandawa 5 juga makhluk yang ada di alam dunia makin kurang percaya pada yang pramesti Batara Guru. Sedangkan pramesti Batara Guru disebut penguasa Tribuana. Tri 3 buana alam, 3 alam yang dikuasai pramesti Batara Guru dalam pawayangan. 1 alam kayangan jagat Suralaya, 2 alam dunia Marjapada, 3 alam maya pada golongan jin bangsa buta denawa siluman segalanya. Gemuruh mobil istana kayangan dihias emas inten jumanten menandakan kemewahan kemegahan surga Maniloka. Surga adalah tempat keindahan, tempat kenikmatan yang kekal abadi. Kakang Panci Narada, Kakang Adi Guru segera datang di hadapan diri kaulah Kakang Panji. Siap. Mana undangan Patih Wiramanik? Ada diri kaulah yang pramesti. Kesalahan sama-sama Kakang dulu salah matong moro sifatnya Kakang, saya juga kalau lagi salah masalah mari kita saling hampura Kakang, maka
makasih, makasih, makasih. Terima kasih atas kedatangan diri sampean Wiramani. Duduk dulu Pati. Ya, duduk. Kita dengarkan apa yang ingin disampaikan Pramesti Batara selaku pimpinan ini di Kayangan. Pramesti Batara Guru Tiada Pancinarada selaku Kabayan Dewa, juga yang kedua Patih Wiramanik yang sengaja diundang pada Pramesti Batara Guru
supaya lancar di kayangan jagat Suralaya. Bersuara prames di Batara Guru, Kakang Mas, Kakang Panci Narada, Kakak. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Kakang Panci Narada dipanggil secara mendadak pada diri saya. Bagaimana keadaan Kakang Panci, sehat Kang? Adik guru, adik kakang junjunan sesembahan diri kakang nih yang dipuja, dipuji pada diri kakang baik siang maupun malam ini di kayangan jagat Suralaya. Karena doa rames di Batara Guru, karena kakang sehat, 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 sehat. Mudah-mudahan Pramesti juga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, sehingga keadaan Pramesti sehat tak kurang suatu apapun. Batara Guru. Sehat, 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 sehat. Cuman yang namanya umur udah tua mapan sesehat-sehat ya kena angin malam gampang sama empuk. Ini lagi cuaca karang, kalau kata orang pinter teh lagi nggak menentu. Iya. Orang dewasa nggak bisa diprediksi. Bukan es krim goblok. Ini namanya nggak benar. Ekstrim. Es krim. Tuh. Kata kita ini mah bahannya penter, tahu-tahu gerebek. Hilang. Tar hilang. Yang kedua, yang namanya udah tua mah gening, ada aja yang dirasa. Segala badan panting gremet, kaki panting gremet, pala gampang sama puyeng, mata leliatan udah rada kurang. Iya, udah tua. Makanan juga udah gak boleh sembarangan. Tadinya kesukaan kakang teh duren, karang duren udah gak boleh. Lagi kalau lebaran haji itu pas sholat Idul Adha emang dasaran nggak beli ini daging kambing nyate nggak berhenti karena mah kita nyate nggak berhenti bisa besoknya langsung umur kita berhenti. Ayo bisa tiap masjid datang mulu dibagi lihat yang cakep mah biasa aja biar udah tua juga. Apalagi udah cakep pantatnya gede, pantasnya tiba nyampenya di pantasnya tiba was. Iya. Benar. Wajar. Yang namanya normal mah wajar. Lelaki atau suka ke perempuan juga sama pikirannya mah. Kalau kira-kira lihatnya ganteng mau udah apalagi kalau melihat dalang lagi diri aduh takut dalam jatuh dari panggung. Dengeran udah kurang, namanya udah tua. Iya. Ama lupa udah rada gampang kan emang kunci
motor dikantongin, dicariin ke menggel-menggel. Iya. Siapa aja yang diomelin, tahu-tahu begitu ngerogok kantong, oh ini gini. Namanya udah tua. Kita mah pernah gara-gara lupa karena udah tua, kata kita kali bini kita bawa-bawa hampir mau 2-3 hari, nggak taunya bini orang. Itu mah bukan lupa, Bang. Bukan lupa. Bukan. Apa, Bang? Itu mah namanya jeriwis. Namanya udah tua. Iya. Kata kita kali rumah kita, nggak taunya rumah orang. Pantes lain. Tiap hari itu rumah. Segala kenikmatan di alam dunia aja, makanan maupun minuman udah dikurang-kurangin pada Yang Maha Kuasa. Tiap-tiap begitu juga itu teguran. Kalau kita tuh udah gak kayak zaman dulu lagi. Iya. Rambut apa yang tadinya hitam udah jadi putih. Iya kan karang. Berarti bukannya tiban istilahnya rambutnya aja yang ditegur, orangnya juga kudu ditegur. Atau hitam mah gagah, giliran putih mah udah rada-rada. Udah ada loyo. Boro-boro ngelayanin orang lain, pengelayanin yang di rumah juga bosan dimarah-marahin, kata sama. Bosan dikewatin gitu. Apa mandi kewat-kewatin? Tangan kita, wah udah nggak lalu bisa. Coba. Itu teh peringatan, supaya apa? Supaya kita teh sadar. Sebab pada dasarnya manusia hidup di alam dunia nggak bakal hidup selama-lamanya. Suatu saat bakal ketemu sama yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Matinya manusia nggak kayak binatang. Binatang mati paling juga nggak ada hitungannya. Tapi manusia mati bakal ada perhitungan di hadapan Yang Maha Kuasa. Bakal kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan diri kita. Makanya kalau masih dikasih sehat, ayo kita banyak-banyak ibadah, hitung-hitung ngilangin dosa kita ya, Mak. Sekarang nih kita menjaga dekat masjid gua nggak berarti. Tuh, pulung juga yang tadinya nggak sholat, nggak puasa, sekarang jaga jadi satpam di dekat masjid. Asal orang-orang maghrib dia pergi. di belakang ya. Orang Johor dia pergi. Yang namanya pembayang subuh, Orang subuh apa segitu dinginnya dia pergi juga. oh ini dia ke belakang. Sholat subuh. Iya. Gua pergi Ambil rudu. Bukan ngambil air wudhu, dia mau pergi bawa helm, cuman motornya enggak. Tibang kayu aja dipegangin dari bum titik. Sebab apa? Sebab punya motor lagi sedang resep-resepnya hilang. Iya. Nah, itu gila tuh. Sekarang ya. Ya, Man. Iya. Sekarang kredit, Man. Iya. Oh iya, Cuman udah mau hampir sebulan gak turun-turun. Tadi saya itu bukan 2 tiang ini kan. seminggu lagi gua. Padahal mengeringanin dia juga orang-orang sama kredit motor Beat. Iya. Ngambil yang 3 tahun, yang 4 tahun, dia mengambil yang 15 tahun. Nah, iya. Sebulan 75.000. Dia supaya murah. Iya syukur kalau emang sehat mah kakak sehat. Bagaimana Patih Wiramanik? Seperti halnya yang Panjika dan diri kaulah juga sehat, tak kurang suatu apapun ya. Syukurlah tuh. Kakang Panji, ada apa ini? Kelihatannya Rai teh bingung, kelihatannya Rai teh pusing. Jangan dipikirin. Jangan terlalu Timbang wayang 8 juta mah ya. Bari meleng juga mau nggak kebayang. bisa membayar tuh bari ngadep ke belakang. Kalau kata Aceh teh emang orang kaleng-kaleng apa nyenanggap? Iya. Orang kaleng-kaleng
kaleng yang nanggung. Kagak kapingat itu. Kalau Aceh Kaleng-kaleng itu berarti bukan orang sembarangan. Oh gitu. Dia juga kalau ditanya, lu cek timbang jadi pajak, biar jangan ditibangin, kok mau emang pajak kaleng-kaleng tuh. iya. Gitu. Pajak di rumahnya banyak kaleng. Iya. Di rumahnya banyak kaleng. Iya, Ya emang bininya gerongsok, dia manja. Pantes aja. Kakang Panci Narada, makanya kakang saya panggil sekaligus saya bawa undangan, yaitu Patih Wiramanik, sehubungan masyarakat negara Amarta maupun masyarakat negara Astinapura, khususnya semuanya makhluk yang ada di alam dunia, masing-masing kurang menghargai dewa, masing-masing udah nggak percaya lagi pada dewa. Sedangkan di alam pewayangan kita penguasa alam dunia marja pada Kakang Panci Narada. Oh, jadi makhluk yang ada di alam dunia marja pada kurang yakin lagi udah sama dewa. Bukan timbang nggak yakin lagi, tapi udah nggak kenal pada dewa. Cuman kalau kata kakak mah begini, yang namanya keyakinan mah susah dipaksa. Keyakinan mah bukan soal kepercayaan aja, tapi adanya di hati kita. Apa sebab kakak bilang yang namanya keyakinan adanya di hati kita? Tomboro sifat keyakinan yang umum. Orang zaman dulu percaya sama buhur, disuruh percaya sama zaman sekarang, ialah sendiri kakak gak gampang. Boro-boro sifatnya kepercayaan zaman dulu apa? Yang namanya ibadah sholat aja, sholat perintah darinya Maha Kuasa. Kalau emang belum yakin mah susah. Kalau belum percaya baik, umpama dipaksa disuruh sholat, disuruh sembahyang, mohon dia berantem. Karena apa? Karena emang keyakinan mah susah. Kudu kita tuntun cara musyawarah, kudu kita ajak cara baik-baik. Ini mah kadang-kadang kan emang orang baru mau sholat, baru begitu baru nyampe di masjid, kata Ustadz tumben. Lah udah nyerempot lagi. aturan rajin jadi kafir. Dari sononya mah dia gue mau sholat Jumat, begitu ketemu Ustadz tumben. Katanya. Tumben lu man gitu. Ujung-ujungnya Jumat besok kalau balik lagi. Emang ngambek ke gede. Nggak jadi emang ambeknya gede kok. Kedua keyakinannya emang belum. Belum percaya. Tapi yakin. Mantap boros sifatnya yang timbang setengah keyakinannya, yang ibadah tiap hari, sholat tiap hari juga pikirannya belum tentu nyampe ke Yang Maha Kuasa. Dari apa sebab? Banyak yang kadang-kadang orang sholat, balik sholat mikirin motor belum kesetoran. Iya. Ya, yang begitu ya. Balik sholat mikirin bini tetangga ada. Ada yang begitu. Oleh itu Karena emang belum nyampe, pikirannya ke atas belum nyampe. Nah sekarang belum percaya, belum yakin sama dewa. Kalau kata kakak mah biasa-biasa aja, tinggal kita cara musyawarah. Kita datangi dengan cara pendekatan nih. Kadang-kadang orang punya pendaringan segala ngomong apa aja, kan emang masih percaya sama pendaringan, udah biarin aja dulu. Sholat kita ajak, pendaringan mah jangan disinggung-singgung. Ntar juga kalau sholatnya udah rajin, pendaringannya ditinggal. Timbang orang nyawer lah di tempat pengajian disindir-sindir. Padahal yang namanya hiburan mah bukannya tujuan ke Yang Maha Kuasa, hiburan mah penting ya mak. Iya.
sebab dengan ilmu hidup bakal lebih terarah, bakal lebih mudah. Dengan hiburan, dengan seni, hidup bakal lebih indah. Dengan agama, hidup bakal lebih terarah. Sesuai jalur, sesuai jalur. Ya makanya kakak, ya rasa diri saya jangan sampai makin lama makhluk yang ada di alam dunia nggak percaya sama dewa. Yang dibuat percaya terutama pada Pandawa 5, Cimat, Jamus, Layang, Kalimun Sada. Makanya dipanggil Patih Wiramanik supaya Cimat, Jamus, Layang, Kalimun Sada bisa kita ambil, bisa diambil secara baik atau syukur. Nggak bisa diambil secara baik, paksa pada Patih Wiramanik. Oh, jadi Rai ngundang Patih Wiramanik buat ngambil Cimat, Jamus, Layang, Kalimun Sabda, Kakang Panci. Ya gitu mah terserah Rai, dasar pimpinannya Rai. Iya gitu. Kakang ngasih tahu ya udah, soal diikutin pada Rai, ya alhamdulillah. Nggak diikutin juga gak apa-apa. Cuma umpama nanti terjadi apa-apa, jangan kakang yang disalahin. Sebab apa? Sebab kakang punya tugas jadi penasehat ini di Kayangan Jagat Suralaya. Itu mau urusan diri kaulah. Patih Wiramanik, saya yang Prames di Batara sekarang juga turun kalam dunia marja pada ambil Cimat, Jamus, Layang di tangan Prabu Dharma Kusuma. Siap ini kau permisi dari hadapan bantu luarnya ya. Patih Wiramanik langsung turun menuju ke negara Amarta. Di tengah perjalanan bertemu pada Gatot Kaca Satria Pringgandani yang menjaga keamanan negara. Gatot Kaca penjaga keamanan negara Amarta. Go, 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 go.
Bangsain pasar kecapi ada. Bayani serangan Agus pasar kecapi. Asal pasar kecapi dari kepayan.
Aku
Banyak jatuh hudun pada nasib jatuh sari-sari pada nasib jatuh sari kurang terpadu Bayang bersama pada seluruh yang berjelas sedaya-daya di hati Mas pada kata Solendra salin sumawa Solendra salin pawarsa ya salin pawarsa Penggawa memasuki wilayah negara Amarta. Tentu kaulah perlu tahu asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa, sekaligus kasih tahu nama diri sampean. Jadi kalau soal asal diri aku, di mana ada bumi, di situ tempat aku tinggal. Di mana ada langit, di situ tempat aku berteduh. Oh, jadi diri sampean tega jelas asal muasalnya. Ibu diri aku, seluruh alam dunia ini milik diri aku. Maksud dan tujuan diri sampean datang ini ke negara Amarta, tujuan aku nggak dua, nggak tiga, mau ngambil jimat jamus layak kalimus sabda. Waduh. Apa? Mau ngambil jimat jamus layak kalimus sabda. Nama aku Patih Wirabari. Siapa diri sampean? Aku Gatot Kaca Satria Pringkanda, penjaga keamanan ini negara Amarta. Yang jelas siapa aja yang menjadi pengganggu keamanan di negara Amarta bakal berhadapan pada Gatot Kaca Satria Pringkanda ini. Apa diri sampai jadi kedawa? Jelas-jelas ini mumpung ketemu sama keamanan dah. Tujuan diri aku mau ngambil jimat jamus layak kalimus sabda. Nah sekarang keamanan Gatot Kaca, daripada akhirnya Gatot Kaca jadi cilaka, mau mending begini Gatot Kaca, kita musyawarah supaya aku lewat ngambil jamus layak nggak ada gangguan. Kira-kira Gatot Kaca berapa duit mau dibayar pada diri aku? Butuh uang berapa duit, yang penting asal keluar aja nilainya, mual diutang pada diri aku. Kali umpama Gatot Kaca pengen kendaraan sebutin aja mereknya apa. Vespa Matic kali, ada Remco mau dijual Matic. Vespa Matic kali. Atau kali yang sekarang yang lagi rame anak muda motor Yamaha memok-mok. Kali pengen pegang JR kayak Aceh. Wah. Yang penting masal Gatot Kaca kasih lewat, apalagi jamus layang yang Gatot Kacanya ngambil, langsung serahkan pada diri aku. Dirasa diri aku yang namanya kita jadi keamanan Gatot Kaca, jangan benar-benar hidup di alam dunia, yang benar ya mati, yang jahat ya mati. Mumpung kita lagi jadi pejabat, mumpung ada kesempatan, kapan lagi coba? Sedangkan orang lain dia pengen jadi pejabat, zaman sekarang gak gampang, modalnya gede.
kalau bukan dilebahin di Gatot Kaca mulangin modal diberi mau mana lagi waktunya mau Gatot Kaca biar Gatot Kaca bener banget juga udah habis jabatannya mah mual nggak dipecat udah gak kepake pada mual diri sampai dapat gaji ini di negara Marta berapa duit coba atau pengen kendaraan yang sekarang lagi viral kendaraan listrik Iya. Apa yang si bangsa yang buat diri Gatot Kaca yang namanya menjalankan tugas hukumnya wajib dijalankan Gatot Kaca nggak jadi cilaka tapi nggak dijalankan Gatot Kaca bakal mempertanggungjawabkan tugas Gatot Kaca nanti di hadapan yang maha kuasa di hadapan yang kuasa apa tadi aku bilang yang bener ya bakalnya dikubur yang jahat jadi kubur jangan teman-teman Gatot Kaca hidup di alam dunia kita waktunya mah kalau emang udah susah udah gak ada yang ngargain kita